Bayar tilang ke polisi apa termasuk sodakoh? Apa ya jemaah? Sodakoh itu kepada fakir miskin. Ini polisi, masa antum sodakoh sama polisi? Jadi ketika kita bicara tilang, tilang itu negara boleh melakukan tilang. Hukuman dengan uang boleh mereka melakukan hal ini, tapi bukan diserahkan kepada polisi. Diserahkan kepada siapa? Kepada pihak yang berwajib. Akan polisi pihak yang berwajib, Ustaz. Ya, kalau dia menyampaikan kepada negara, silahkan, nggak apa-apa. Ada yang namanya titip tilang, boleh titip tilang. Jadi kita bayar di tempat, kasih kwitansi gitu. Resmi bayar. Ketika resmi seperti itu, ya sudah, itu nggak masuk ke kantongnya polisi. Kecuali kalau polisinya bikin kertas sendiri jemaah. Tapi insya Allah enggak, ada yang resmi aja. Seperti itu. Nah, jadi kalau bicara bayar tilang ke polisi itu namanya nyogok, bukan sodakoh. Barakallahu fiik. Nah, ini ada pertanyaan, saya mau bertanya, apakah kalau kita pernah berbohong kepada orang tua, akankah berpengaruh kepada seretnya rezeki kita? Jamaah rahimakumullah, bohong ini dosa. Orang yang berdusta dilaknat sama Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Apalagi bohong sama orang tua. Kita tadi bicara silaturahim. Yang paling dekat adalah silaturahim kepada orang tua kita. Ketika antum durhaka sama orang tua, seret rezeki. Maka datang ke orang tua, minta maaf sama orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, banyak-banyak doakan orang tua. Banyak-banyak sodakoh buat orang tuanya. Semoga itu dapat membuka pintu rezeki antum nantinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa sebenarnya tugas suami dalam rumah tangga selain mencari nafkah? Dan bagaimana menggerakkan hati suami ketika dia begitu malas? Ini model-model kayak gini nih, ada perempuan yang salah pilih suami. Iya jemaah. Yang pertama, kalau bicara tugas suami, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tugas terbesar suami adalah menyelamatkan Masya Allah. Nah, tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Bukan hanya menjadi mesin pencari uang. Karena sebagian suami berpikir yang penting anak kerja. Enggak. Engkau perlu mendidik istrimu, ngajarin istrimu, ngajarin anak-anak. Maka di sini seorang wanita ketika menikah jangan hanya melihat kepada wajah suaminya. Jangan hanya melihat kepada penampilan suaminya. Jangan hanya melihat kepada harta suaminya. Nabi SAW menyuruh para wanita ketika hendak menikah melihat kepada dua hal. Yang pertama agama suami, yang kedua akhlak dan karakter suami. Kalau bicara agama, agama itu ada agama yang minimal. Minimal suaminya itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Sholat paling enggak 5 waktu. Walaupun dia enggak sholat qobliyah, ba'diyah, yang penting 5 waktu alhamdulillah.
Puasa Ramadan, ini Ustaz laki anak, ini Ustaz ya Allah diajak puasa Senin Kemis nggak pernah mau. Yang penting dia puasa Ramadan, alhamdulillah. Jadi ada batas minimal. Orang ini sekarang suka yang minimalis ya. Ya sudah, kalau mau cari suami yang minimalis nggak apa-apa. Secara agama dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Akhlaknya Masya Allah, paling tidak ada 4 akhlak yang mulia. Ini paling tidak. Yang pertama, cari suami yang pemberani. Yang kedua, cari suami yang dermawan, yang royal sama fulus. Yang ketiga, cari suami yang afif, yang menjaga kehormatan diri, nggak suka neko-neko. Yang keempat, cari suami yang penyabar. Karena kalau dapat suami yang keras, yang suka marah-marah, maka ruwet hidupnya. Atau cari suami yang adil lah, dia tidak berlebih-lebihan. Maka kalau seorang perempuan dapat suami yang nggak benar, coba dia istighfar, dia tobat. Mungkin dia yang memilih suami salah, udah dikasih. Ya kalau sekarang orang masuk ke toko handphone, dia nggak paham handphone yang bagus sama handphone yang jelek. Pulang dapat handphone bosok. Yang disalahkan siapa? Penjualnya itu sing dodolan, kata yang jualan, antum kok mau? Antum kok mau sama handphone ini? Anak kasih pilihan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Antum cari yang murah kan? Sudah fadhol. Masa murah cari yang bagus ya? Maka paling tidak tadi berusaha untuk istighfar. Mungkin dia tidak mendengarkan sabda Nabi SAW dan aturan memilih pasangan hidup. Banyak diantara ya orang-orang sekarang menikah karena pacaran. Sebelum nikah sudah berbuat dosa. Setelah nikah hilang cinta, yang ada siksaan batin dia nanti.